Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Megianjani, NIM 711181016 dari kelas 4A. Di sini saya mau menjelaskan tentang Language Production and Bilingualism, mata kuliah kognitif. Yang pertama ada Producing Language. Jadi, ketika kita menghasilkan kata secara tidak langsung, kita juga berhubungan dengan gerakan motorik dan bagian lain dalam sistem vokal. Contohnya tuh sama kayak seperti saya tadi, ketika saya berbicara, saya tidak sadar bahwa saya menggerakkan tangan mengikuti vokal yang saya bicarakan. Jadi, sederhananya seperti ketika ada orang presentasi di depan kelas, dia berbicara, namun tangannya ikut bergerak menyesuaikan dengan vokal yang dia ucapkan. Itu tuh membantu kita untuk mengingat kata yang ingin kita sampaikan. Sama nih seperti saya tadi ngobrol, tapi saya bicara, tapi saya nggak sadar bahwa tangan saya bergerak gitu. Berikutnya ada Producing a Sentence. Ini tuh memiliki 4 tahap memproduksi kalimat. Yang pertama, merencanakan inti atau makna dari kalimat dan berhubungan dengan top down. Ini tuh berhubungan dengan pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, menyusun kalimat tanpa memilih kata yang tepat. Kalimat yang tersusun belum rapi, jadi masih umum. Jadi di kalimat ini tuh kata-katanya tuh belum rapi, jadi ya masih umum aja gitu. Yang ketiga, memilih kalimat secara spesifik agar dimengerti. Jadi, sebelum memproduksi kalimat, kita harus memilih kata secara spesifik agar si pendengarnya tuh mengerti gitu. Nah, selanjutnya ada speed error. Ada 3. Yang pertama, sound error. Contohnya, karena suara B dan D hampir sama, jadi suka terjadi kesalahan. Misalnya kita berbicara, nah kita tuh berbicara itu huruf B, tapi terdengarnya huruf D. Nah, jadi kan antara B dan D itu hampir sama, jadi sering terjadi kesalahan. Yang kedua, morpheme error. Contohnya, harusnya kita bilang memprotes, tapi jadi merotes gitu kan. Antara memprotes dengan memerotes tuh hampir sama ya, padahal itu beda. Nah, itu disebutnya morpheme error. Yang ketiga ada word error. Contohnya, ibu menyapu lantai, jadi ibu disapu lantai. Itu kan sangat tidak jelas gitu ya. Nah, disebutnya itu word error. Nah, selanjutnya ada producing discourse. Ini tuh ketika kita berbicara, biasanya menghasilkan wacana atau bahasa yang lebih besar dari kalimat. Nah, salah satunya itu narasi. Narasi itu adalah menggambarkan serangkaian peristiwa secara aktual ataupun fiksi. Nah, narasi memiliki 6 bagian. Yang pertama, gambaran singkat cerita. Yang kedua, ringkasan karakter latar. Yang ketiga, tindakan yang membuat situasi menjadi rumit. Yang keempat, titik cerita atau puncaknya. Yang kelima, resolusi cerita. Ini tuh pemecahan masalah dalam cerita tersebut. Yang keenam, koda atau bagian akhir cerita. Itu penjelasan dari Language Production and Bilingualism. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.